Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Kami berharap ini bisa selesai dengan damai. Sudah mediasi gitu ya. Ada pertanyaan lain Pak? Ibu? Cukup ya? Baik, kami berharap ini bisa selesai dengan damai. Mediasi dipertemukan kedua belah pihak. Jadi sabar. Sahabat saya, azam berjuang. Depan. Siapa? Siap. Mama, kalau saya sudah begini diam ya. Ya. Aku diawali dari Bang Rizal Fadila selaku prinsipal ya. Agak ke bawah biar ketutupan ininya. Wajahnya agak ketutupan. Ini kebanyakan memang. Iya, sabar. Bang Rizal, izin. Recorder. Diharapkan mediasi itu prinsipal harus hadir. Berarti Jokowi harus hadir sebagai prinsipal. Harus. Kemudian Aguan harus hadir. Harus. Sebagai prinsipal. Antoni Salim juga. Pokoknya semua prinsipal, baik penggugat maupun tergugat hadir. Ini penting. Kuasa hukum mendampingi karena ini akan berbicara tentang mediasi. Apa yang akan nanti disepakati atau tidak disepakati. Begitu misalnya kita tuntut 600 triliun
dia mintanya 590 triliun. Setujui enggak? Kan begitu, gitu ya contohnya. Atau hal-hal lain, gitu kan. Oleh karena itu, nanti penentunya ada prinsipal. Oleh karena itu, mudah-mudahan nih, minggu depan, aguannya yang hadir. Minggu depan, Antoni Salimnya yang hadir. Dan Jokowi yang hadir. Kalau mereka nggak hadir, mereka takut. Mereka sudah kalah. Berarti gugatan kita perbuatan melawan hukum terbukti sebenarnya. Mereka itu melawan hukum. Artinya kena sanksi. Oleh karena itu, jangan sampai pengadilan juga nanti bermain-main. Misalnya, NO lagi tidak berwenang. Padahal, kalau ini proses dilanjutkan sampai pokok perkara, kita yakin menang. Kita yakin menang. Mereka akan kalah. Dan sesuai dengan petitum kita, apa yang kita inginkan, dikabulkan seluruhnya. Insya Allah ini akan menjadi bukti rakyat pribumi adalah kuat dan akan terus berjuang mengalahkan kasus yang dipegang oleh mereka berdua ini yang sebenarnya dominan etnis Cina yang jahat. Etnis Cina yang jahat. Kita lawan. Kita menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Menu katanya mau pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata, tidak pernah ada kata damai untuk para pengkhianat bangsa. NKRI harga mati. Kita kemarin melihat bagaimana preman itu sangat berkuasa di Banten dan begitu juga di daerah lain, ya. Dan kita tadi juga lihat muka-muka para pengkhianat bangsa. Hanya satu kata, kita lawan. Dan 2025 adalah tahun kemenangan rakyat Indonesia. Tidak ada lagi penjajahan, tidak ada lagi yang semua kembali kepada rakyat. Begitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari FPPI perwakilan atau siapa? FPPI Pak Derajat mau menyampaikan. Oh, Pak Sugeng, ya silakan FPPI. Oh, datang ya Pak. Ya silakan Pak Sugeng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita gembira. Jadi minggu depan akan ada mediasi. Itu artinya upaya damai. Kita cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Kita harus merdeka, harus bebas dari oligarki. Sekali lagi saya sampaikan, saudara-saudaraku, sikap pemerintah akan lebih tegak jika kita juga berupaya maksimal. Jadi percayalah, pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, beliau sudah mengingatkan. Kemarin ada rapat Rapim TNI Polri, bisa jenderal, bisa bintang, bisa tinggi-tinggi TNI Polri. Itu sebenarnya pemberian dari rakyat, sekaligus penghargaan, sekaligus penghormatan dari rakyat. Maka imbal balik mereka berarti itu taruhannya nyawa membela rakyat. Ingat Ibu, kita di pihak yang benar. Jadi sekali lagi kita dukung, kita bantu pemerintah. Pemerintah bersama rakyat akan menghabisi oligarki. Dan tidak kalah penting, saya selalu ingatkan, hai saudara-saudaraku yang sekarang Anda membela aguan dan kroni-kroni, saya ingatkan, pikir lagi, pertimbangkan. Berarti Anda berhadapan dengan TNI, Polri, termasuk tank-tank baja, akan berhadapan itu. Karena kita ingat pengalaman tahun 1965
Pak Harto bisa numbangkan PKI. Maka tahun-tahun ini Pak Prabowo harus bisa menimbangkan 9 naga oligarki. Ingat itu, kita bantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipal yang lain, Bang Edi mau menyampaikan? Boleh, silakan. Lewat, kasih lewat. Prinsipal dulu, baru ke lawyer ya. Membara dong. Ya. Yang keras. Bagus gambarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, memang kalau kita orang-orang di luar bidang hukum, lihat mengikuti sidang-sidang seperti ini sangat jengkel ya. Kita 3, 4, 5 kali hanya ngurusin dokumen yang aduh nggak mutu gitu ya. Bahkan 3 sidang pertama sibuk hanya mencari alamatnya aguan. Ini kan menghina akal sehat kita ya. Saya udah ulang-ulang, kalau aguan yang dimaksud adalah Tukang cilok, tukang cendol keliling, oke, nggak ngerti, gampang, masuk akal, nggak ketemu. Ini aguan raja tega, raja zalim, yang petantang-petenteng sosokan lewat si Ali Hanafi Lijaya, merampasi tanah rakyat ya, mengintimidasi, memaksa, harga belum cocok langsung diuruk semua. Kemarin yang teman-teman yang hadir di desa Munjung, ada Ibu Samaan, itu keluarganya dari Ramadan tahun lalu sudah diuruk tapi belum dibayar sama sekali. Istilahnya mereka 2 kotak, 3 kotak, 1 kotaknya berapa Bu? 2000 meter. Jadi ada 4000 meter, ada 6000 meter dan sebagainya. Anda bisa bayangkan, tapi saya nggak ngerti nih, mungkin teman-teman lawyer lebih paham dan lebih sabar. Kalau saya nggak sabar dengan sidang-sidang seperti ini. Tapi oke lah, kita udah masuk tahap berikutnya, ada mediasi. Nah, tadi Pak Sugeng Waras mengatakan bahwa kita cinta damai, betul ya? Tapi kita lebih cinta kemerdekaan, lebih cinta kedaulatan, dan kita membenci penjajahan. Tidak bisa tidak bahwa PIK 2 ini bentuk penjajahan baru. Para jongosnya, para pelayannya, para budaknya mengatakan PIK 2 akan menyerap tenaga kerja. Betul, tapi cuma jadi satpam, jadi office boy. Pada saat yang sama, PIK 2 sudah merampas penghidupan dan pekerjaan ribuan petani, ribuan petambak, belasan ribu nelayan-nelayan yang karena lautnya dipagari. Jadi saya kira nanti kita serahkan kepada para lawyer kita, saya termasuk prinsipal. Saya percaya teman-teman macam Bang Samsir, siapa lagi tadi tuh? Nggak usah sebut, Tasarudin kebanyakan. Pak Juju ya, teman-teman lain luar biasa. Saya kira nanti akan kita percayakan untuk membantu kita meraih keadilan. Dan buat kita tidak ada titik untuk mutar balik, ya. Tidak ada titik untuk mundur. Kita akan maju terus sampai keadilan ditegakkan, ya. Sampai keadilan ditegakkan. Cuman satu lagi, pada kesempatan ini kita tetap menempuh jalur hukum. Cuman mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap mendesak Prabowo Subianto sebagai presiden yang berkuasa penuh, yang tidak berada di bawah bayang-bayang Joko Widodo, harus buktikan, berhenti omon-omon belaka, ya. Segera tanda tangani Perpres atau Kepres apapun namanya, hentikan PIK 2, lalu usut semua pejabat dan pihak yang terlibat, mulai dari kepala desa Asin dan gerombolannya sampai terus ke Jokowi sebagai sumber masalahnya. Adili, miskinkan. Setuju semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kepada Brigjen TNI Purnawirawan Pak Kun Priambodo. Silakan Pak, menyampaikan nasihat pandangannya terkait perjuangan kita. Ya. Oh, ada yang bantu. Oh, sambil ngeliat. HP-nya ditaruh dulu mungkin Pak. Nah, dipegang. Ini Pak, semuanya Pak. Takut jatuh. Ya, ini emang YouTuber kita ini banyak sekali membantu kita ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Saudara sekalian, Semangat. kita ini memang belum merdeka. Betul? Betul.
Jadi kemerdekaan itu harus kita rebut kembali. Kalau 17 Agustus yang lalu kita sudah merdeka dari Belanda, tapi nyatanya sekarang sekian puluh tahun yang lalu kita masih terjajah. Mari kita rebut lagi kemerdekaan itu. Kenapa kita belum merdeka? Kita lihat sendiri bahwa warga kita, bangsa pribumi, tidak bisa mempertahankan hak kepemilikan lahannya. Mereka terusir atas kelicikan, kerakusan oligarki. Siapa? Aguan dan Antoni Salim. Yang kedua, yang sangat kita sesalkan, mereka menuntut haknya, menaikkan aksi, kemudian dibela oleh para warga-warga yang lain untuk berdemo membela rakyat, tetapi malah dikriminalisasi. Petugas aparat dengan beringas menangannya. Di mana kita bisa mengucap kemerdekaan khusus begini? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah PIK. PIK ini memang sangat membahayakan dan harus dihentikan. PIK itu bukan PSN. PSN maksudnya sini adalah program strategi negara. Itu menurut saya. Kenapa? Bapak Erlangga, Menko apa? Ekonomi itu menyatakan PSN itu bukan PIK itu bukan PSN. Tapi menurut saya PIK itu adalah PSN juga. Tapi apa? Program sentimen nasional. Kenapa sentimen? Karena mereka berusaha memecah belah anak bangsa. Warga dibenturkan dengan warga. Warga dibenturkan dengan aparat. Kenapa harus dihentikan? Karena PIK itu berbahaya. Yang pertama, kita tahu PIK pertama ya. Di sana ada dermaga-dermaga. Betul ya? Tujuan apa dermaga itu? Itu bisa dimasuki oleh musuh-musuh warga negara asing ilegal ya, untuk infiltrasi. Kalau sudah infiltrasi mesti aparat ya tahu. Kecuali memang itu dibiarkan oleh aparat. Datang dibiarkan aparat. Bahaya pertama itu. Yang kedua, ada negara dalam negara. Contohnya, kalau memang PIK itu program nasional, kenapa ada lambang naga raksasa? Di mana itu? Itu sudah nggak benar. Yang ketiga, baru-baru ini kita dengar apa masalahnya? Di sana ditemukan digerebek tempat gudang narkoba terbesar. Betul tidak? Betul. Ini saya baca berita-berita ini. Kalau salah tolong diluruskan. Tapi yang saya dengar seperti itu. Kita belum tahu dengan banyaknya warga-warga asing yang masuk, baik ilegal maupun yang tidak ilegal. Bisa jadi ada selundupan senjata yang disimpan di sana. Yang terakhir sekarang, saya hanya mengingatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Ini yang ditujukan pada rekan-rekan, adik-adik saya, anak-anak saya, TNI masih aktif dan Polri. Perintah Presiden, instruksi Presiden. Presiden menyatakan bagi aparat harus memilih setia kepada negara, bangsa dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo sama-sama kita bangun negara ini. Tetapi kalau tidak, saya maksudnya Presiden ya akan membersihkan aparat Republik Indonesia ini. Merdeka. Betul ya kata Presiden begitu pernyataannya. Nah, itu artinya apa? Artinya sebagai aparat TNI Polri yang masih aktif itu dia memegang teguh pada undang-undang TNI dan Polri. Artinya namanya perintah atasan, Presiden itu ada atasan tertinggi dan harus dilaksanakan. Apabila pelaksanaan tugasnya di lapangan menyimpang bahkan tidak sama sekali, berarti adalah melawan perintah atasan. Ini saya mengingatkan pada rekan-rekan saya, adik-adik saya, anak saya yang masih aktif. Perintah atasan berarti insubordinasi. Ya, insubordinasi. Apa arti insubordinasi itu? Itu sangat berat hukumannya. Terus yang kedua, apa yang dinyatakan oleh Pak Presiden instruksinya? Yang kedua, yaitu
negara gagal apabila TNI dan Polri gagal. Betul ya? Betul. Seperti katakan Pak Sugeng tadi. Artinya apa? Kalau TNI Polri gagal menjaga kedaulatan negara, gagal melindungi rakyatnya, berarti negara gagal melaksanakan tugasnya, melaksanakan tujuan nasional yang tercantum dalam undang-undang besar. Itulah 3 hal yang saya sampaikan, dan saya berharap Pak Prabowo bilang bahwa apa yang dikatakan Pak Prabowo, rakyat di belakang Pak Prabowo, rakyat mendukung Pak Prabowo, betul ya? Kita mendukung Pak Prabowo. Untuklah saya mengimbau pada Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, tolong kami ini rakyat Indonesia dimobilisasi untuk mendukung Pak Prabowo dalam membasmi oligarki dan pengkhianat negara. Sekian itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu, Pak Nur Syam. Tengah-tengah Pak. Ya. Bisa pegang sekalian? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita sudah memasuki sidang yang kelima. Yang kelima. Alhamdulillah sudah diputuskan bahwa sidang berikutnya kita melakukan mediasi. Ya, kita cinta dengan damai, kita cinta dengan ini, tetapi lebih cinta daripada kemerdekaan. Jadi kita tetap lanjut dengan proses ini. Harus begitu. Nah, kemudian negara harus hadir dalam mengawal, menyampaikan pendapat rakyat menyampaikan pendapat, harus hadir di tengah-tengah untuk menjamin keamanan dengan dijamin dan secara konstitusional. Tapi saya sayangkan kemarin kenapa harus terjadi di Muncung, ada ribut-ribut seperti begitu. Dari mana pihak keamanan juga itu sepertinya setengah-setengah untuk mengawal sehingga terjadi insiden yang tidak mungkin dan tidak disayangkan. Kenapa bisa harus terjadi? Sayang sekali. Sesuai dengan pesan Bapak Presiden Prabowo dalam Rapim TNI mengatakan bahwa pangkatmu, jabatanmu itu adalah amanah daripada rakyat, dan semua peralatan sistemnya yang dimiliki oleh TNI dan Polri itu adalah uang negara, uang dari rakyat. Jadi ketika negara menghendaki dan rakyat menghendaki untuk kamu membela Republik Indonesia ini, taruhannya nyawa, harus dan siap sudah ditandatangani oleh setiap prajurit TNI dan Polri. Saya kira itu untuk yang dicamkan oleh pesan-pesan Bapak Presiden Prabowo, dan kita masyarakat Indonesia sudah mulai mengkerucut dan bersatu memberikan dukungan moral, dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo selama 5 tahun, insya Allah, karena memang tidak main-main. Beliau ini berada di pihak rakyat. Ini sudah terlihat dalam pelaksanaan setiap kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam penuntutan masalah PIK 2 dengan PSN terlihat. Bukan berarti kita melakukan pendekatan tidak, tapi memang yang ini yang benar, yang salah dan yang salah. Saya kira kita tidak perlu lakukan lagi. Insya Allah ke depan sebentar lagi langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Presiden akan kita bisa rasakan. Yang terakhir, karena masih dalam suasana seperti ini, masih ada ganjalan-ganjalan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diperintahkan. Saran dari seluruh rakyat Indonesia, menteri-menteri yang titipan Jokowi itu segera kita resapel. Segera kita resapel. Segera Bapak Presiden mempertimbangkan menteri-menteri yang titipan Jokowi segera diganti. Bukan karena kita benci kepada mereka, tetapi langkah-langkah yang diambil, mengambil keputusan untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang kewenangannya harus ditindaklanjuti, seolah-olah terkesan tersendat-sendat itu. Jadi
saya kira tidak ada salahnya, dan permintaan ini kepada seluruh rakyat ini. Kalau saya katakan 10 orang, 9 orang yang menginginkan ganti menteri yang titipan daripada Jokowi. Ya, karena masih banyak memihak kepada sana. Kita tidak benci Jokowi, tidak kita benci dengan menteri-menteri, tetapi terlihat 10 tahun apa yang didapatkan. Tidak ada, hanya merusak sendi-sendi dasar daripada pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pemerintahan negara yang mana sudah terpuruk dan terpuruk oleh rakyat. Saya kira demikian. Mohon Bapak Presiden dipertimbangkan. Ini saran dari rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samsin. Merdeka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita telah sama-sama mengikuti sidang yang kelima ya. Memang dalam proses persidangan, kalau sidang untuk menuju ke mediasi yang kelima itu terlalu lama ya, bertele-tele sebenarnya proses sidang ini. Jadi biasanya sidang itu pertama administrasi, yang kedua mediasi. Habis itu udah kita lanjut ke untuk pembuktian. Tapi ini jadi berlama-lama. Tapi tentunya tadi kita sudah menyaksikan kalau sudah ada penunjukan untuk mediatornya. Minggu depan kita akan lanjutkan untuk proses mediasi. Jadi kita harapkan proses ini bisa cepat jalan. Kita mengharapkan segera juga mendapat keputusan, karena proses Pantai Indah Kapuk 2 ini telah terlalu lama ya, berbulan-bulan, bertahun. Masyarakat, entah itu petani, petambak, nelayan, sudah banyak yang menderita. Malah ada yang memang penduduk ya sekitar 400 orang itu terisolir, yang hari-harinya rumahnya kebanjiran. Jadi tentunya ini dari proses ini kita harapkan segera dapat putusan yang bisa memperbaiki kehidupan masyarakat kita yang dalam keadaan tertekan sekarang. Untuk proses mediasi di sini ada Ibu Kurnia sama Pak Abang Hozi untuk melanjutkan proses persidangan berikutnya. Ya, selanjutnya Bu Kurnia. Ya. Reno dulu kan? Reno aja dulu ya. Prinsipal ya? Iya, prinsipal. Ayo. Singkat, padat, ya. Gas, Reno. Ini baru nih, ayo. Merdeka! Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aguan, lu bilang kan bahwa mulut lu undang-undang. Kalau ARM bilang, gua bilang mulut lu adalah sampah, mulut lu adalah comberan, mulut lu adalah gorong-gorong, mulut lu adalah undang-undang ilegal, tidak sah. Jadi semua surat-surat dokumen yang lu bikin berserta kroni-kroni lu, tolong batalin. PSN PIK 2 tolong dibatalkan. Pertama, kita Indonesia adalah Garuda, bukan naga. Jadi tolong hancurkan naga, hancurkan, tidak ada naga, hancurkan tembok Cina. Untuk Aguan CS segera pergi dari muka bumi ini. Ini Indonesia. Kalian semua numpang di sini. Kalian harus tahu malu, tahu diri. Membayar preman-preman yang kemarin di Keronjol kami datang. Wahai Bapak Prabowo yang terhormat, tolong Bapak terjun langsung melihat bahwa masih banyak truk-truk yang banyak batunya, yang bawa pasir untuk menguruk laut Indonesia. Kita mungkin tidak bisa, tolong dibantu para pegawai-pegawai Bapak, menteri-menteri Bapak diturunkan secara langsung kalau memang Bapak sedang sibuk. Jadi untuk Bapak Prabowo mohon perhatiannya. Rakyat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sampai emak-emak membicarakan seperti ini. Karena apa? Sampai gas melon aja naik. Jangan memberikan pengalihan isu. Karena ini adalah bangsa negara kita sedang pusing, sedang hancur. Bapak Prabowo tegas, hancurkan semua, pecat semua menteri-menteri yang dari Jokowi. Jokowi segera cepat dipenjara. Aguan CS, asing-asing dan asong, oligarki masukkan secepatnya ke sel. Adili dan saya mohon dimiskinkan, cabut semua hak politiknya. Ya, diserahkan ke rakyat untuk apa? Bayar hutang. Yang ketiga, bukan lagi aguan bakteri, dia itu racun, ya. Jadi untuk Aguan CS, kalian adalah pengkhianat bangsa.
bangsa, kedaulatan rakyat Indonesia sudah diinjak-injak oleh kalian. Tolong kembalikan lagi Bapak Prabowo menjadi Indonesia. Indonesia tetap menjadi Indonesia, bukan Indochina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kami Garuda, bukan naga. Alangkah banyak. Waduh, bagaimana ini? Bisa pegang nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang kali ini saya mau kasih dua catatan saja ya. Pertama, ada asas yang bernama kontante justisi, yang artinya bahwa keadilan itu dibayar secara tunai, bukan nyicil ya. Nah, artinya apa? Ini adalah dasar daripada azas peradilan yang berbiaya murah, sederhana dan cepat. Tapi kita tahu sidang kelima masih begini-begini saja. Kami sudah menunjukkan kooperatif ya kepada pengadilan, di mana tadi perwakilan dari Erlangga Hartarto pribadi ya, itu tidak memberikan surat kuasa yang asli karena masih di bawah diurus begitu, kita terima, nggak masalah. Tapi ketika kami mengupayakan agar satu kawan kami ya, pengacara yaitu Bang Samsir Jalil untuk masuk dalam tim advokasi, itu oleh yang mulia kita ini tadi mengatakan harus semuanya memberikan surat kuasa. Padahal sudah pasti ya, sudah pasti tanpa penolakan akan diterima sebagai kuasa daripada MOR PTR PIK 2. Betul atau tidak? Saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengulas yang lalu ya, bahwa pada saat ini yang lagi heboh itu adalah pagar laut. Meskipun pagar laut ini nampaknya ya, ini diselesaikan dengan sangat lamban. Ada apa dengan lamban ini? Apakah ini ada suatu modus jahat penyelamatan Aguan dan Antoni Salim serta kawan-kawannya dan kroni-kroninya? Saya kira patut diduga sangat demikian ya. Ini seakan-akan memberikan suatu kode keras bahwa negara ini tidak dipimpin oleh rakyat, melainkan dipimpin atau didikte oleh Aguan dan oleh Antoni. Betul atau tidak? Nah, oleh karena itu kami ingin mengatakan sudahi ini semua ya, sudahi semua hal-hal yang keliru ini, karena sesungguhnya pasal 33 mengamanatkan bumi, air, laut semuanya adalah dalam kekuasaan negara dan dipergunakan untuk sepenuh-penuhnya untuk rakyat kita ya. Nah, oleh karena itu ini sudah sangat jauh melampaui daripada kekeliruan tersebut. Saya ingin mengatakan kami sendiri berusaha ya untuk menegakkan aturan. Anda lihat sendiri tim advokasi ini bukan hanya bersidang, tapi benar-benar turun ke lapangan, dan kita agak berbelasungkawa ya dengan kondisi senyata yang terjadi di mana Bang Ahmad Kosinudin mengalami persekusi ya. Ini benar seperti yang dikatakan Edward Snowden, when you exposing crime then you treat as a committing crime, don't be surprised that you lead by criminal ya. Oleh karena itu benar yang dikatakan oleh Bapak Prabowo, hancurnya sebuah negara adalah dikarenakan TNI dan polisinya hancur. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini bagaimanapun saya ingin mengatakan bahwa yang dilakukan Pak Kapolri Sigit Listio ini sangat tidak ada signifikansinya ya. Sudah waktunya Pak, beliau terlalu lama menjadi Kapolri, tolong dipecat saja ya, gantikan dengan putra bangsa yang lebih baik. Setuju atau tidak? Setuju. Oleh karena yang kedua, saya minta besok jika ada lagi aksi ya untuk membela warga Banten, tolong Bang Ahmad Kosinudin, Bang Azamkan atau siapapun ini diamankan, nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Betul atau tidak? Ya, nggak boleh lagi. Dan saya memberikan peringatan keras kepada para preman-preman, kau yang dibayar 300.000, 400.000, hei kau warga bangsa, kau ingat itu ya, yang ada di Banten itu adalah anak cucumu, kecuali kau memang orang yang direkayasa untuk hadir di sana. Kami katakan, jangan kau katakan kau berani sampai kau melawan kami, emak-emak, dan kami advokat MOR PTR PIK 2. Allahu Akbar. Demikian subhanallah kabil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! Merdeka! Bang Azam. Jadi begini ya rekan-rekan, ini kasus sebenarnya sederhana kalau mereka itu mau datang. Padahal mereka itu harusnya tahu diri. Mereka kan sudah mengeruk keuntungan bertriliun-triliun, kan begitu. Rakyat dirugikan secara tidak langsung. Maka ini bukan soal harapan, tapi kewajiban kata majelis hakim tadi yang mulia. Maka pada saat nanti mediasi, prinsipal dari tergugat harus dan wajib hadir. Kalau tidak hadir, berarti kan berkhianat kepada rakyat, berkhianat kepada konstitusi, berkhianat kepada negara. Maka wajar kalau misalnya proses ini digeser pada proses pidana selain dari gugatan perdata. Karena jelas Undang-Undang Tipikornya mendukung bahwa ini telah terjadi korupsi. Undang-Undang Penipuan
lawannya ada pasal 378, undang-undang soal pemalsuan dokumen ada pasal 263, 264 sampai 267. Itu nyata gitu. Belum lagi undang-undang kelautan gitu lah ya. Belum lagi pemerasan pidananya. Jadi saya kira kasus perkara ini sebenarnya mudah. Dan alhamdulillah persoalan-persoalan ini sudah kami atasi dan alhamdulillah semuanya prinsipal kita hadir di sini. Kalaupun hanya soal KTP 2 orang itu mudah lah. Tinggal besok kita bawa sudah clear gitulah ya. Nah, saya berharap rakyat nanti mama dan semuanya harus datang di saat mediasi. Karena berharap Jokowi itu hadir, Aguan itu hadir, ya kan? Kalau Aguan tidak hadir, Antoni Salim tidak hadir, Airlangga tidak hadir, berarti kan pengecut banget gitu loh. Mereka sudah makan dari kekayaan negara kita. Ya tahu Kak, salah. Ya, luar biasa dimakan dengan uang yang bertriliun-triliun ya, ratusan triliun ya. Kalau mereka tidak hadir, tidak mempertanggungjawabkan itu atas gugatan kami, berarti bukan cuma sekedar pengecut, itu sudah berkhianat luar biasa. Dan saya kira Kapolri juga harus cepat, karena apapun Anda disorot oleh rakyat secara luas. Jadi kalau Kapolri tidak melakukan tindakan, Kapolda tidak melakukan tindakan, sudah nyata bahwa ini ada permainan. Jadi artinya ada setan laut yang bermain di sini gitu loh ya. Saya kira mungkin itu aja, kita akan tunggu minggu depan bagaimana langkah itu akan diputus. Nah, silakan Bang Juju. Bang Juju, nanti Bu Julia. Ya, silakan Bang. Agak geser ke sana. Nah, biar terrekam kamera, biar tertangkap kamera. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan advokat semua dan aktivis. Seperti kita sudah informasikan oleh rekan-rekan yang lain bahwa sidang hari ini sebetulnya hanya upaya-upaya administratif saja ya, dan dari penggugat maupun tergugat melengkapi kelengkapan administratif mereka. Tapi paling tidak menurut saya, jadi sebetulnya gugatan kami secara perdata ini ya, menurut kami tidak terlalu efektif. Kenapa? Seharusnya dari awal kita sudah bisa, atau katakanlah para penegak hukum ya, apakah itu pihak kejaksaan, pihak KPK begitu ya, itu atau kepolisian RI ya, sebetulnya sudah bisa menyelidik ataupun menyidik kasus ini. Unsur pidana jelas, pasal 1 KUHP ya menyatakan bahwa ada katakanlah bukti permulaan yang cukup gitu ya, tindak pidana yang sudah jelas ini. Kita harusnya mereka bergerak gitu. Sampai detik ini pihak kepolisian juga tidak serius menyidik. Tidak ada pihak kepolisian berupaya untuk memanggil atau menyelidiki mereka. Bahwa kami dengar ada, yaitu pihak kejaksaan baru akan menyelidiki kasus ini. Sementara dari Departemen Kelautan dan Perikanan sudah melakukan itu, tapi kan sifatnya baru administratif. Jadi jelas menurut kami unsur pidana ini jelas ini, jelas ada unsur pidana. Contohnya apa? Yaitu misalnya penipuan, ya, kemudian unsur-unsur penggelapan, dokumen maupun fakta-fakta. Bagaimana mungkin laut dikatakan oleh mereka, oh tadinya dulunya ini adalah daratan, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu mustahil. Dan saksi-saksi penduduk di sana juga mengatakan dari mana itu. Dan faktanya adalah laut itu sudah dipetakan sedemikian rupa, ya, dipetakan saja, tapi tidak mungkin itu satu daratan tadinya. Dan itu sudah dikeluarkan semua aktanya. Jadi saya lebih menyoroti bahwa seharusnya siapapun itu, penegak hukum, kejaksaan maupun KPK, kepolisian bergerak. Polisi sampai sekarang masih diam aja. Bagaimana nih Pak Tito Karnavian ya? Itu ada apa sebetulnya ini? Atau karena udah dibikin kantor di PIK 1, PIK 2, dibikinkan kantor ya? Udah dikasih seneng. Dikasih kesenangan katanya Ibu. Fasilitas. Fasilitas kantor besar gitu kan, lagi dibangunin. Walaupun belum
terjadi, tapi sudah dibangun itu dan tidak bersuara, tidak bunyi. Oleh sebab itu Tito harus segera diganti saja, udah kelamaan. Nggak ada prestasinya Tito Karnavian sampai sekarang. Rekan saya Husainuddin kemarin dikeroyok nggak jelas polisi. Masa polisi malah bilang dipukul sama preman. Lah, ke polisi kok dipukul sama preman kan nggak mungkin. Seharusnya dia mendamaikan, mengamankan rekan advokat. Rekan advokat jelas punya kekebalan hukum dalam melaksanakan tugasnya yang harus dilindungi juga. Jadi begitu, kalau saya tetap mengarahkan agar kasus ini bisa kita proses secara pidana. Kejaksaan atau siapapun itu, KPK atau kepolisian harus mulai menyelidiki. Serius. Kalau mau didukung oleh rakyat. Presiden Prabowo dalam hal ini harus memerintahkan KPK atau memerintahkan kejaksaan atau memerintahkan kepolisian harus segera menyelidiki kasus ini, ya, supaya tidak berlarut-larut dan masyarakat tidak tersibohongi begitu dengan kasus PIK 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Ibu sudah itu ya. Ya, makasih. Nanti saya penutupnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, rakyat Indonesia. Saya kemarin tersinggung bahwa ketua tim advokasi kami, Pak Hoizin, yang membela rakyat Indonesia, yang membela tanah air dan membela rakyat Banten, dilakukan cara-cara yang jahat oleh preman-preman bayaran aguan. Tadinya saya masih bersabar, kami masih bersabar, tapi saat ini kami tidak bersabar. Kami tidak mau kompromi. Pihak kehakiman atau pihak yudikatif akan melakukan mediasi. Itu adalah tata cara dalam hukum. Tapi kami bukan ahli hukum. Kami sebagai rakyat pembela tanah air menyalahkan itu secara hukum, tapi kami tidak mau kompromi terhadap pelanggaran undang-undang dan aturan di Republik Indonesia yang masih berlaku. Saya katakan kepada Pak Presiden sebagai Panglima tertinggi Indonesia, selain tadi adanya HGB yang melanggar agraria, aturan di Indonesia yang tidak boleh ada HGB di laut dan melanggar undang-undang, jelas itu tindak pidana. Yang kami saat ini baru melakukan adalah perdata agar mereka membayar, kemudian dihukum untuk merehabilitasi kerusakan yang mereka lakukan. Yang kedua dan yang paling penting adalah pertahanan keamanan negara. Pada Pak Menteri Pertahanan Keamanan Negara, Pak Safri Samsudin, kepada Panglima ABRI dengan stafnya, Kepala KSKL, Panglima atau KSAL, saya katakan sebagai rakyat yang tidak paham tentang aturan-aturan ketentaraan, tahu bahwa negara Indonesia dalam bahaya. Berapa mil dari pinggir pantai tidak boleh dikuasai oleh orang selain dari negara pemerintah Indonesia. Jadi telah terjadi pelanggaran undang-undang pertanahan maupun pelanggaran kelautan dan keamanan negara. Kepada Bapak Presiden, hati-hati. Karena apa? Yang terjadi saat ini bukan PIK 2 hanya awal mula dari perjuangan rakyat Indonesia membela tanah air kita. Kemudian kita lihat di Rempang juga ada reklamasi. Lalu ada di Pulau Seribu, di Bekasi, dan seluruh tanah air di Sidoarjo, di Surabaya. Bayangkan bahwa oligarki kita itu sudah dikuasai oleh etnis Cina, yaitu Aguan CS, sehingga kita harus menang di sini. Keadilan, keadilan dan secara hukum tata negara kita harus menang. Kalau kita kalah, maka hancur negara kita, hancur Pak Prabowo. Supaya Pak Prabowo kita menang, kita didukung oleh rakyat Indonesia. Tolong Pak Prabowo sebagai Presiden Panglima tertinggi, kemudian TNI Angkatan Laut dengan Panglimanya, dengan KSAL-nya, dan juga Menteri Pertanahan, sama-sama bela negara. Maka rakyat akan mendukung Pak Prabowo dengan semua semua TNI-nya. Termasuk saya katakan kepada Pak Sigit, bila Pak Sigit bermain-main, Listio Sigit sebagai Kapolri, di mana anak buahnya, kita akan menilai bagaimana Pak Prabowo menyikapi Pak Kapolri. Sekian dari saya. Menang, merdeka Indonesia dari penjajahan. Kita melawan penjajahan gaya baru. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau
tadi bapak-bapak dan ibu-ibu advokat segala macam sudah menyampaikan tentang ketidakadilan. Sekarang saya menghimbau, saya panggil saja Oma, menghimbau kepada anak-anak yang tercinta. Yang kemarin terjadi di Muncung itu ada dua versi, ada yang membela Aguan, ada yang membela negara, rakyat Muncung. Nah, sekarang Ibu menghimbau kepada kalian yang nanti akan menjadi penerus kita-kita ini, kalau emak-emak sekarang ini di sini sebentar lagi umurnya, tapi kalian dengan hanya dibayar 300.000, dibayar 200.000, yang hanya bertahan 2 hari, 3 hari, tapi nasib kalian, anak cucu kalian tidak kalian pikirkan untuk belakangannya. Untuk itu kalian ingat, Oma yang bicara ini kulitnya bagaimana ini? Coklat, ya, tidak putih, matanya tidak kubil, ya, matanya tidak kubil, dan hatinya masih merah, tapi ya sama dengan kalian. Kenapa kalian mengkhianati negara? Ya, mengkhianati warga dan keturunan kalian di Banten itu tidak pantas. Dan sekali kalian berbuat sekarang ini, kalian akan tercatat blacklist seumur hidup bahwa kalian sebagai anak-anak muda, preman-preman yang udah dibayar itu sebagai pengkhianat negara. Kasihan anak cucumu nanti, anak cucumu akan disebut belakangan ya oleh warga setempat yang pro kepada NKRI. Nah, itu akan dicatat kalian itu sebagai pengkhianat negara, karena kalian telah berpihak ke asing yang akan merebut dan mengambil wilayah kalian. Padahal kalian sendiri melihat di mata kalian, warga kalian sudah tergusur. Sebentar lagi kalian juga akan digusur. Dan kalian tidak memikirkan itu. Kalian mikirkan amplop 200-300.000. Teganya kalian menyakiti seorang yang berjiwa negarawan, seorang advokat, ya, yang kalian persekusi di sana. Padahal dia membela kalian. Satu, kepada Pak Prabowo, jangan ragu mengambil sikap Pak Prabowo, karena kita tahu Pak Prabowo itu mempunyai sifat keikhlasan, kenegarawan, ya. Dan jangan takut, kami berada di belakang Bapak semuanya. Rakyat sudah jenuh yang begini-gini, Pak, ya. Untuk itu kami berharap kepada Bapak, laksanakanlah Pak, di remove itu yang 50% di DPR itu, Pak, nggak ada gunanya, ya. Dia hanya menghambat. Kalau Bapak sekarang sukses ke depan, itu 1000 langkah akan sukses ke depannya. Tapi kalau Bapak tidak mengambil sikap yang tegas sekarang, 350 tahun ke belakang kita akan surut ke belakang. Untuk itu, Pak, semangat, Pak. Jangan ragu, kami di belakang Bapak, kami bersama Bapak. Jangan ragu, Pak. Tetap semangat, ikhlas, Pak, karena umur Bapak sebentar lagi yang akan Bapak tinggalkan sejarah yang bagus, Pak. Sejarah yang bagus yang akan Bapak ukir. Jangan seperti presiden sebelumnya. Presiden ke-7 sudah membuat daftar hitam di negara Indonesia. Semua bangsa tidak ada lagi menghargainya. 10 tahun dia berjuang di negara ini, tapi setelah dia berjuang, ternyata anak cucu keturunannya nanti akan akan merasakan akibat dari perbuatannya. Cucu Bapak yang Bapak sayangin, Pak Jokowi, anak cucu Bapak itu nanti akan dilecehkan oleh bangsa Indonesia karena kakeknya tidak membela bangsa ini. Untuk itu sadarlah, dan kami ingatkan kepada Pak Prabowo, ini contoh Pak Prabowo, jangan mencontoh yang sudah ada. Contohlah apa kata Gus Dur, kita yakin apa
yang disampaikan Gus Dur, bahwa Gus Dur bilang Bapak orang yang ikhlas. Tunjukkan Pak, bikin sejarah terang, sejarah bagus untuk negeri ini sebelum kepergian Bapak. Kami tetap mendoakan Bapak supaya umurnya panjang, diberi kesehatan. Dengan kekuasaan Bapak sekarang, Bapak bisa berbuat seperti Jokowi berbuat kepada aparat-aparat yang telah dibayarnya. Saya nggak bilang keparat ya Pak, kasihan teman saya, tapi aparat-aparat yang telah mengantongi amplop yang ada batu di balik udang di kantongnya. Nah, itu saja yang dapat saya. Sekali lagi kepada Pak Prabowo, dengarkanlah suara kami, lakukanlah yang terbaik untuk bangsa ini, ukirlah suatu yang terbaik di saat-saat terakhir Bapak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lagi, satu lagi kepada preman tadi, preman tadi, jangan kamu ukir pula dirimu seperti Jokowi. Sadarlah kamu dan kembalilah, jangan lagi menerima begitu, kembalilah, dukung wargamu sendiri. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tinggal saya yang belum ini ya. Ya, sini. Biar saya ada temen. Nah, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja saya ingin sampaikan kabar baik kepada seluruh masyarakat yang ada di Banten. Saya Ahmad Kozinuddin hari ini alhamdulillah bisa kembali membersamai ya dengan sejumlah tim di tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kalau kemarin sempat ada insiden, mungkin ada yang khawatir, ada yang bertanya-tanya kondisi saya seperti apa. Alhamdulillah berkat perlindungan dan rahmat Allah, saya sehat, bisa mendampingi perkara gugatan terhadap Aguan, Antoni Salim dan yang lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa konsep mediasi kami sederhana. Apabila saudara Aguan dan Antoni Salim, yang pertama menyampaikan permohonan maaf karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan tindakan perampasan tanah terhadap rakyat yang ada di Banten, bahkan juga melakukan perampasan terhadap tanah kita yang ada di laut, juga melakukan permohonan maaf karena telah melakukan tindakan pengurukan sungai dan yang lainnya. Tentu kami pertimbangkan, tapi tidak saja hanya meminta maaf, kami akan pertimbangkan permintaan maaf itu. Yang kedua, dalam perdamaian nanti apabila mereka semuanya ya menyampaikan komitmen untuk menghentikan proyek PIK 2 baik di wilayah yang mereka klaim sebagai PSN di 1755 hektar atau di luar wilayah PSN yang itu didalihkan PSN dari 6, 7, 8, 9 kecamatan sampai di Kabupaten Serang, maka itu juga akan menjadi pertimbangan tertentu bagi kami untuk menentukan sikap apakah kami akan mengambil upaya damai atau melanjutkan perkara. Yang ketiga, apabila nantinya Aguan dan Antoni Salim menyatakan siap membayar kerugian atas perbuatan pelanggaran hukum yang mereka lakukan terhadap rakyat Banten yang nilainya 616,2 triliun rupiah, yang itu kemudian dibayarkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, maka sekali lagi kami juga akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya damai terhadap perkara ini. Dan selanjutnya yang paling penting adalah apabila ada pelanggaran hukum terhadap kasus ini, maka proses penyelesaian perdata ini tidak menghalangi atau menghentikan proses pidana baik yang hari ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia berupa dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di Undang-Undang 31 1999. Juga terakhir, alhamdulillah Barreskrim Mabes Polri katanya, sekali lagi baru katanya, karena sampai hari ini belum ada satupun ya orang yang ditetapkan tersangka baik terhadap kasus pagar laut
juga terhadap kasus sertifikat di laut. Terhadap sertifikat di laut yang diambil tindakan hanya membatalkan 50 dari 263 SHGP dan 17 SHM. Kita mempertanyakan sisanya di mana, apakah mau diselamatkan? Karena kami mensinyalir di atas SHGP SKP itu dugaan kuat kami juga diagunkan menjadi jaminan di bank untuk menurunkan kredit untuk bisnis mereka. Ini kita dikerjai luar biasa ini. Jangan-jangan penyelamatan sertifikat itu dilakukan karena sertifikatnya memang sedang menjadi jaminan di bank, sehingga tidak bisa serta-merta dibatalkan. Nah, paling penting juga kepada Saudara Menteri ATR, kita tidak memberikan atensi sedikit pun terhadap apa yang sudah diambil. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa kemajuan. Ternyata apa yang diambil itu buat dugaan kami hanya untuk meminabobokkan kita seolah-olah sudah ada prestasi, seolah-olah sudah ada tindakan. Misalnya 8 pegawai Kementerian ATR katanya sudah diambil tindakan karena melakukan pelanggaran berat dan diberi sanksi dengan mencopot dari jabatannya. Setelah kami telusuri 8, 2 orang itu sudah pensiun. Salah satunya yang berinisial JS atau Joko Susanto yang dia mantan Kantah BPN Kabupaten Tangerang periode 2022 sampai 2023. Pertanyaannya sederhana begini, orang sudah pensiun, diberi sanksi tegas. Sanksi apa? Yang kedua, dicopot dari jabatannya. Jabatan apa? Kemarin sempat tanya, apa nggak boleh keluar dari rumah? Apa nggak boleh ngomong cucu lagi? Saya ledekin, paling nggak boleh kawin lagi. Nah, sanksinya itu balik gitu. Jadi artinya ada permainan ya di BPN ini harus dibongkar semuanya. Kenapa? Sekali lagi, kalaupun sudah ada sanksi yang bersifat administratif, baik pemberian sanksi pelanggaran berat bahkan sampai dicopot jabatannya, dan tidak ada loh satupun yang dipecat dari status ASN. Ada kebohongan lagi. Jadi kalau memang tegas berat harusnya dipecat, bukan hanya dicopot dari jabatannya. Nah, ini permainan lagi begitu ya. Jadi proses pengambilan sanksi administratif tidak menghalangi atau menghapus tanggung jawab pidana. Jadi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memproses karena dugaan kuat ada ya di sana tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam 263 KUHP. Ingat, KUHP masih berlaku karena KUHP baru berlaku nanti 2016. Ya, pakai KUHP lama 263 masih berlaku. Itu pemalsuan dokumen terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik di atas laut. Yang kedua, Pasal 266 KUHP ya, memasukkan keterangan palsu pada dokumen otentik, yang ini juga tindak pidana kejahatan. Jadi kejahatan-kejahatan ini jangan ditutup dengan sanksi yang katanya tegas, berat, dicopot dari jabatannya, padahal ternyata pensiun. Ternyihil nih. Nah, jadi harus diproses. Dan ingat, pidana terkait sertifikat ini tidak hanya di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Desa yang ada di Tangerang, seluruh desa yang ada wilayah pantai dan lautnya di Tangerang harus diproses secara hukum. Pada hari apa ya? Pada beberapa waktu lalu kami sudah datang ke Kejaksaan Agung menyampaikan informasi tentang adanya proses permulaan untuk sertifikasi laut di wilayah Kecamatan Kronjo. Di Desa Kronjo, karena ada sejumlah warga namanya dicatut ada 17. Nah, itu harus diperiksa karena warga tadi mengaku tidak pernah punya lahan, apalagi lahannya di laut yang katanya didalihkan sebagai apa? Sebagai tempatnya dulu adalah tambak dan budidaya laut lainnya. Ini yang harus diperiksa. Selanjutnya, jangan sampai masalah sertifikat dan pagar laut ini ya mengabaikan kita pada kezaliman yang terjadi di daratan. Di daratan nih, Agung Sedayu ini, Aguan ini melalui Ali Hanafi Ahli Jaya ini luar biasa zolimnya. Jadi mereka menggunakan Engcun atau Gojuli, Freddy ya dan Henry untuk membuat sertifikat aspal, yang sertifikat itu dijadikan sarana untuk merampas tanah rakyat, sehingga tanah rakyat banyak yang diambil tanpa dibayar, langsung duruk. Ya, kami sudah mewawancara dan mengambil dokumen korban-korban sebagiannya dan terus akan mengumpulkan dokumen lainnya. Dan kepada seluruh rakyat yang menjadi korban kezaliman Aguan dan Ali Hanafi Ali Jaya ini, tolong sampaikan kepada kami akan memfasilitasi karena perjuangan ini harus dilakukan bersama-sama. Jangankan kami ya, korban yang harusnya lebih berjuang gigih. Kenapa? Karena membela harta milik sendiri. Kalau terjadi kematian itu matinya mati syahid ya. Jadi jangan ragu untuk berjuang melawan Aguan. Jangan ragu melawan Ali Hanafi Wijaya. Jangan pernah merasa takut sama mereka. Sekarang ini si Ali Hanafi yang ketakutan, dia nggak berani keluar, takut ya, kabur-kaburan. Engcun ketakutan ya. Kemudian Mandor Mehmet ketakutan, sekarang tambah lagi lurah atau kepala desa Kronjo ketakutan, sama preman-preman itu semuanya ketakutan. Jadi
orang yang benar jangan pernah merasa takut sedikit pun. Justru yang harus takut itu mereka yang berbuat zalim kepada kita. Mereka yang harus kita intimidasi. Orang-orang zalim itu yang harus kita takut-takuti. Mereka yang harus kita ancam. Mereka yang harus kita tundukkan. Mereka yang harus kita paksa untuk kembalikan hak-hak rakyat. Jangan berbuat zalim. Dan yang paling penting terakhir, kita tidak punya kewenangan otoritatif untuk mengambil kebijakan. Karena apa? Kita hanya bisa bersuara. Karena itu apa? Tetap yang kita inginkan adalah negara hadir, memediasi, menyelesaikan masalah ini dengan melakukan audit secara menyeluruh, baik audit kinerja, audit keuangan, dan audit hukum untuk menyelesaikan semua masalahnya. Saya pernah ditawari, kalau bisa cincailah lewat Profi I, ya. Nanti sahabat saya, Mas Kozidudin itu bisa hubungi saya lah kalau benar ada data korban, nanti kita bisa komunikasikan. Saya hari ini nggak mau, karena saya hanya mau yang menyelesaikan negara, bukan korporasi. Karena kita hanya tunduk pada kedaulatan negara, bukan kedaulatan korporasi. Karena kita tidak pernah mau berdamai dengan perampas tanah rakyat. Kita tidak mau mengambil satu meja sekalipun, sedetik pun dengan para perampas tanah rakyat. Kita tidak akan pernah mengambil kata damai meskipun hanya sedetik duduk bersama Aguan dan Antoni Salim. Takbir. Jadi sekali lagi saya peringatkan kepada oligarki-oligarki lainnya, jika saudara tidak segera berbuat adil, mengikuti proses dan prosedur dalam berbisnis di negara ini dengan betul, maka nasib saudara-saudara akan kami aguankan. Nasib saudara-saudara akan kami Antoni Salimkan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.